Jadi tiba-tiba ketika ada orang ghibah, kita nggak jadi datang ngobrol gitu, jadi kumpul. Itu maksudnya Allah Ta'ala yang menjadikan pendengarnya. Allah Ta'ala juga yang menjadikan matanya ketika dia melihat. Artinya apa? Matanya selalu Allah Ta'ala itu dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Ketika untuk kejahatan, maksudnya dijaga. Entah ketiduran, entah apa. Itu maksudnya Allah Ta'ala yang memperlihatkan ketika matanya melihat. Dan juga Allah Ta'ala yang mengatakan ketika mulutnya berucap. Tiba-tiba mulutnya untuk berbuatan kebaikan paling mudah gitu, mudah sekali. Tapi sebaliknya ketika kejahatan, entah ghibah entah apa, malas kayak apa kayak nggak jadi ngomong gitu untuk kejahatan. Itu namanya mulutnya itu Allah Ta'ala yang menuntunnya. Iya, itulah orang kalau dicintai Allah seperti itu. Jadi kupingnya Allah Ta'ala yang menjalankannya untuk mendengar, matanya juga Allah memperlihatkannya dalam melihat, mulutnya juga seperti itu, tangannya juga seperti itu, semuanya, kakinya juga seperti itu. Itulah orang yang harus mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mudah-mudahan minimal sekalipun enggak 100% Allah Ta'ala cintai ya, minimal ya Allah Ta'ala tidak membencilah dengan usaha kita yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan cinta daripada Allah ya. Banyak kemarin di awal sudah saya terangkan, bisa kita amalkan itu. Apakah sudah diamalkan kira-kira sama ibu tentang doa itu? Allahumma arham umat Muhammad, sudah diamalkan belum? Nah, kalau bisa itu diamalkan, dan itu sangat pendek. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Kenapa? Kenapa, Bu? Iya, makanya coba sekarang yang sedikit saja, yang sedikit itu diamalkan. Iya, jadi kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi itu, barang siapa yang baca itu setiap hari baca itu, kata bahullahu min al-abdal, maka Allah akan tulis orang itu sebagai wali abdal, sebagai wali lah. Seperti itu ya. Intinya itu mendoakan begini, kayak saya ceritakan kemarin. Wali Allah Ta'ala mengangkat wali kepada wali abdal antaranya yang diterangkan di situ, bukan karena amalnya yang banyak, bukan karena dia rajin ibadah atau bagaimana, tapi karena dia punya rasa belas kasihan kepada umat terutama. Jadi merasa belas kasihan kepada sesama muslim, jangan sampai orang Islam itu masuk neraka, intinya gitu ya. Mengharap semua orang Islam masuk surga bareng-bareng gitu kan. Jadi masa kasihan ketika ada saudara kita lagi jahat, ya Allah kasihan, kasihlah hidayah dia supaya enggak jahat, supaya enggak masuk neraka. Seperti itu. Ketika ada yang bodoh, kita betul merasa kasihan, akan saya ajarkan. Minimal saya ajak untuk berbuat mengaji. Jadi seperti itu dalam hatinya itu. Betul-betul merasa kasihan kepada umat Muhammad ini. Bukan membencinya ya. Nah, itulah orang-orang itu sampai oleh Allah Ta'ala diangkat sebagai wali karena dia rasa belas kasihannya yang sangat banyak kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad sendiri kan ya. Nah, kan begitu kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum. Nabi Muhammad itu sangat semangat benar apa ya? Ingin menyelamatkan kita ini semuanya masuk surga. Bahkan yang sekalipun jahat sejahat apapun tetap Nabi Muhammad usahakan masuk surga semuanya. Jangan sampai ke neraka, kasihan gitu kan. Nah, itu sebetulnya ya. Jadi itu yang sangat susah. Yang ada dalam kita berasa kasihan itu sangat susah. Nah, maka kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, barang siapa yang baca doa ini setiap hari, maka dia akan ditulis sebagai wali abdal. Minimal kita sudah berusaha sekarang memberikan pembibitan dalam hati agar selalu berasa belas kasihan kepada umat Nabi Muhammad, minimal dengan doa. Allahumma arham umat Muhammad, ya Allah berilah kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Itu kan artinya seperti itu kan. Ya Allahumma aslih umat Muhammad, ya Allah berilah kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang terakhir, Allahumma farrij an ummati Muhammad, ya Allah berilah kelapangan, berilah jalan keluar, berilah kemudahan bagi semua umat Nabi Muhammad. Itu intinya daripada Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahin sendiri sallallahu alaihi wasallam itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan yang sedikit itu ya, Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala lalu
tanamkan dalam hati itu apa? Bibit-bibit belas kasihan kepada sesama umat Nabi Muhammad. Bahkan kata ulama ya, dan ini juga diterangkan, barang siapa orang yang ketika melihat orang jahat malah membencinya ya, tidak merasa belas kasihan, fainahu dia sudah keliru di jalan kebenaran. Jadi sangat keliru ketika orang melihat orang jahat lalu kita benci. Itu sangat keliru katanya. Gimana ketika kita melihat orang yang jahat, orang bermaksiat, justru kita mengasihaninya. Kalau bisa menasihatinya, minimal mendoakannya semoga suatu saat orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang yang baik. Itu seperti itu ya. Ya minimal habis sholat lah, kan pendek ya. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Tambahin belakang sallallahu alaihi wasallam gitu. Pertama Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya tadi itu Allahumma ya Allah irham, berilah kasih sayang atau mengasihanilah engkau ya Allah umat kepada umat Nabi Muhammad, termasuk kita kan gitu ya. Bahkan ketika kita mendoakan orang lain, malaikat juga mendoakan kita kan, artinya tidak ada ruginya ya. Allahumma aslih umat Muhammad ya Allah, berilah kebaikan atau perbaikilah berilah kebaikan, memberilah kebaikan kau kepada umat Nabi Muhammad. Kita juga Nabi Muhammad kan, artinya kita juga mendapatkan kebaikan. Allahumma farrij an ummati Muhammad ya Allah, berilah kelapangan atau kebahagiaan atau solusi lah dalam segala kesusahan bagi umatnya Nabi Muhammad, termasuk kita sendiri. Jika ada kesusahan, ada apa-apa masalah, iya, tapi untuk orang banyak, tapi tentunya kita dulu pasti kita dulu ya. Nah itulah itu kebersihan hati itulah yang sampai Allah Ta'ala ngangkat hambanya sebagai wali. Jadi wali itu bukan karena banyak amalnya ya, tapi memang mereka banyak amalan juga. Di samping itu yang paling utama, beliau punya hatinya bersih, merasa belas kasihan kepada semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang kata Abah itu sering dikatakan ya. Nah, kita pertama takhalli, setelah itu tahalli, lalu tajalli. Nah, itu terangkan sama Abah sebetulnya kalau pas hari Minggu itu. Takhalli itu ya nantilah lain kali saya terangkannya. Yang kali saya terangkan tentang tahalli dan tajalli. Nah, ini yang diajarkan di sini. Yang diajarkan apa di sini itu ya. Nah, minimal sekarang kita sudah memulai diri sendiri untuk mengamalkan doa yang intinya seperti itu nanti. Pada akhirnya rujukannya seperti itu. Jadi Allahumma arham umat Muhammad, atau kalau kita bahasakan itu adalah doa untuk menjadi wali gitu ya. Siapa yang ingin jadi wali, baca doa itu yang banyak. Allahumma arham umat Muhammad ya. Allahumma asri umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya maka ngapain ya? Sudah jelek sudah saya jengkel malah suruh ngedoain. Nah, itu yang paling susah kita buang. Paling susah. Karena memang kenapa? Karena kita ada nafsu. Jadi nafsu itu memang sudah ada di kita. Artinya sudah alami, manusiawi ya. Nah, tapi ketika kita berhasil mengalahkan nafsu itu sendiri, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Seperti itu ya. Jadi sudah asar Bu ya. Sudah asar nih.